menyaksikan bersama-sama bahwa Indonesia kembali mencatatkan surplus selama 61 bulan beruntun, artinya kita surplus 4,3 miliar US dollar. Ini kalau menurut pandangan Anda, Mbak Esa, apakah ini masih solid secara struktural atau lebih dipicu oleh faktor sesaat? Sebenarnya mungkin datanya dari sisi ekspor ya, menggembirakan karena kalau kita lihat tadi ekspornya sekitar 24 miliar, artinya itu tertinggi tidak salah sejak Oktober ya, Oktober tahun lalu. Sementara mungkin dari sisi impor juga sebenarnya meningkat, tapi ini juga membuktikan bahwa ada satu pergerakan mungkin dari konsumsi, kita harap mungkin ada pergerakan dari konsumsi domestik dan mungkin dari investasinya, dan kalau surplusnya jelas jauh di atas bulan kemarin ya, yang hanya ratusan juta, sekarang 4 miliar, hampir 5 miliar bahkan, artinya udah tertinggi mungkin sejak ya akhir tahun lalu ya. Berarti memang dari sisi ekspor sebenarnya ada perbaikan, dan sebenarnya kalau kita lihat memang ada beberapa komoditas yang mulai naik ya, dan permintaannya mungkin juga di beberapa tempat itu ada yang naik karena mungkin ada kebutuhan soal energi juga. Kalau kita lihat kan sebenarnya harga batu bara sempat juga membaik, dan harga CPO juga masih tinggi ya. Yang kita lihat ini menjadi sinyal positif ya, dan permintaan mungkin dari beberapa negara juga naik dengan membaiknya. Mungkin karena kalau kita lihat mungkin di April kemarin kegoncangannya kan terlalu besar ketika ada ketidakpastian soal tarif, ada mungkin kebijakan Trump yang gonta-ganti. Akhirnya ketika di pertengahan April semua udah jelas, Mei artinya sudah ada permintaan yang mungkin dari negara-negara yang sebelumnya mungkin tertahan kemudian ditingkatkan di Mei gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat ekspor naik, tapi juga kalau kita lihat impor juga naik 4,14% gitu ya. Apakah ini mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan juga investasi di dalam tentu negeri? mungkin kita juga harus dilihat lebih jelas lagi, apakah karena konsumsi kah atau intermediate kah, atau mungkin bahan mentahnya, tapi bahwa ada perbaikan dari sisi, atau justru ada tekanan dari kebutuhan dalam negeri? Iya, itu justru sebenarnya juga mungkin ada sisi positifnya ya, karena kenaikan impor juga tidak bisa dilihat dari negatifnya aja, ada sisi positif bahwa mungkin memang ada perusahaannya siap investasi, expand, dan dengan meningkatkan intermediate-nya, barang-barang dari barang modalnya mereka. Karena kalau biasanya memang di menjelang kuartal 3 atau setelah kuartal 1 mungkin bisnis perusahaan itu sudah semakin jelas, jadi mereka tahu akan ekspansi atau enggak, jadi udah mulai meningkatkan dari impor mungkin barang modal atau intermediate, karena kita mungkin lebih detailnya lagi belum terlihat lagi ya tadi yang soal barang modal dan intermediate-nya. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya surplus perdagangan ini kan cenderung menjadi apa ya, Mbak Esa, bantalan penting bagi stabilitas nilai tukar rupiah begitu. Tapi ini kalau misalkan kita lihat, apakah angka surplus Juni ini cukup memberi ruang penguatan bagi mata uang, terutama memang di tengah banyaknya potensi arus keluar modal asing? Harapannya ya, terutama dengan ada kewajiban DHE ya, di Maret itu kan ada lebih tegas, kewajiban lebih tegas, jadi dengan kenaikan ekspor harusnya juga tercermin naik nantinya ya di devisa ke depannya, dan kita harap bahwa dengan adanya kewajiban DHE, kemudian juga kenaikan ekspor akan membuat bantalan ke rupiah lebih kuat ke depan ya, karena lumayan tekanannya nih di semester 1 kemarin, dan kita harap di semester 2 ini bantalan rupiah ada banyak dari ekspor, kemudian juga mungkin dari inflow yang kita harapkan masuk juga, dan ya mungkin dari harga komoditas kita yang naik, karena sebetulnya mungkin positifnya lagi di Juni tuh sebenarnya harga batu bara justru melonjak ya, sempat melonjak ya, walaupun sempat turun di akhir, tapi ketika di pertengahan sampai mungkin periode sepertiga bulan itu, seperti bulan akhir itu melonjak, artinya sebenarnya mungkin ada potensi ekspor naik lagi di bulan Juni ya, walaupun mungkin CPO sedikit turun, tapi batu bara alhamdulillah harganya baiklah di bulan Juni ini. Oke, jika tren ini terus berlanjut begitu ya, Mbak Esa, seberapa besar sih kontribusi di sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 3 nanti? Apakah memang adanya sektor atau faktor dari sektor internal ini kan menjadi jadi motor penggerak utama dari PDB kita sendiri? Kalau dari hitungan tetap saja kontribusi terbesar kita adalah di konsumsi rumah tangga ya, sekitar 53 sampai 56, sementara ekspor mungkin dikit ya, mungkin 20 itu di bawah 20, dan masih dikurang impor. Tapi yang perlu kita tegaskan lagi bahwa selain dari sisi mungkin pertumbuhan ekonomi ekspor, itu juga ada hal lain ya, mungkin
mungkin kalau ekspor naik, komoditas naik itu ada jutaan orang nih yang menggantungkan hidupnya dari komoditas ya. Dari mungkin sawit, dari batu bara. Kalau harganya naik kan kemudian mereka juga memiliki pendapatannya lebih tinggi. Kalau pendapatannya lebih tinggi berarti kan mereka punya peluang untuk konsumsi lebih tinggi lagi. Kalau konsumsi lebih tinggi lagi, daya beli mereka naik, konsumsi rumah tangga naik, investasi juga akan naik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat juga akan membaik. Oke, ada nggak sih Mbak Esa resiko eksternal begitu ya yang tentu saja ini akan mengancam neraca perdagangan di paruh kedua 2025 kalau misalkan kita lihat dari sisi kinerja ekspor dan juga neraca dagang yang surplus ini? Pasti masih terkait dengan perdagangan ya. Karena mungkin kita harapannya jadi nanti tanggal waspada ya karena tanggal 8 ini keputusannya apakah kemudian seberapa besar sih tarif Indonesia, seberapa besar tarif mungkin ASEAN, seberapa besar tarif dari pesaing-pesaing dari komoditas kita nih, karena itu akan sangat menentukan dari kemampuan kita untuk mengirim komoditas ya. Kalau kemudian ke Amerika kita lihat kan ada beberapa komoditas dari CPO, ada dari ikan dan juga mungkin tekstil. Kalau tarifnya lebih tinggi otomatis kan mungkin akan berdampak juga ke ekspor kita ya, dan mungkin ada juga kita harus lihat pesaing-pesaing kita nih gimana tarif ke Amerikanya itu akan sangat penting. Dari tanggal 8 Juli kita akan melihat seberapa besar sih peta nih persaingan global baru di perdagangan dunia nantinya.